Selamat sore saudara, shalom. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi saudara. Saya persilakan saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai kebaktian ini, kita mau berfellowship sebentar. Berikan salam satu dengan yang lain, katakan selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita persiapkan hati kita lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang baik seperti Engkau Bapak. Kami ada di penghujung tahun ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Bapak. Sore hari ini Tuhan Yesus, ini hati kami, ini hidup kami, setiap pujian penyembahan kami, kami mau naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Biarkan Tuhan disenangkan, biarkan Tuhan yang dimuliakan atasnya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bersyukur, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan saudara. Katakan kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Masih dalam hadirat Tuhan saudara. Terima kasih. Sebab banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Itu semua karena anugerah yang dari Tuhan untuk kita. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat segala yang Kau beri ya Tuhan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih lagi saudara. Ya na 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 na. Sinaralaba na na laba na laba na laba na laba na laba. Ay na 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 na. Sinarara na na na. Sinaralaba na na laba na laba na laba na laba na laba. Terima kasih Tuhan, sebab anugerah-Mu. Terima kasih. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur sebab anugerah-Mu, semua yang Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidup. Haleluya. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, baik Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh, baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Bapa bahwa kami punya Allah yang baik seperti Engkau Bapa. Ini hati kami Tuhan, kami siap tinggikan nama-Mu lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap tinggikan nama Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Allah kita saudara. Haleluya, masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Yang semangat bisa sorakan hey, bisa sorakan haleluya. Puji Tuhan. Sebab tiada terukur kasih setia Tuhan atas hidup kita. Mari kita pujikan nama Tuhan lebih lagi. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Puji Tuhan. Mari angkat tangan katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, anugerahmu, akan berhenti ku memuji nama-Mu.
Katakan panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat disebut. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Mari angkat tangan, katakan kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tos saudara kanan kiri saudara, katakan segala puji syukur bagi Allah kita. Dengan gerakan kita memujikan pujian ini saudara. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau berserah, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Ikuti saya saudara, katakan yo, soraklah haleluya. Amin. Mari hadap ke sana, katakan dengan lompat tangan haleluya. Siap-siap saudara, sama-sama. Yes. Haleluya. Dengan semangat katakan haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan saja katakan. Saudara untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama sepekan.
senang dapat berjumpa dengan Anda. Puji Tuhan, saat ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Karen, berikut HOG News minggu ini. Minggu ini Morning Call diliburkan dan akan diadakan kembali pada Selasa 7 Januari 2025. Mohon perhatian, minggu ini Spiritual Breakthrough diliburkan. Mengingatkan bagi seluruh pelayan, MDPJ Pusat akan diadakan pada Sabtu, 4 Januari jam setengah 10 pagi di rumah Bapak Yahya. Dukung channel YouTube gereja kita, GPI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setiamu. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anak yang masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini
perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani, agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab, bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal, dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita pada sore malam hari ini ketika kita boleh datang ke rumah Tuhan. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Mungkin yang di sekitarnya boleh memberikan salam. Kami mengundang di waktu-waktu mendatang untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari saya undang kita semua boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita juga akan memperkatakan bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Dengan semangat sama-sama katakan tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh beribadah dalam keadaan yang baik, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bapa, pada sore malam hari ini kami mau membawa setiap doa-doa kami untuk setiap pemimpin rohani,
Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap, Bapak dan Ibu rohani kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna, dan Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk orang-orang yang mengasihi Engkau, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani-Mu ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus Tuhan mencurahkan kekuatan yang baru bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Pengurapan yang selalu baru bagi hamba-hamba-Mu. Berikan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau pun memberikan hikmat marifat-Mu bagi hamba-hamba-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu ini dapat memimpin umat-Mu ya Tuhan, membawa umat-Mu lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan, menjadi umat yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus, dan menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, kami percaya Engkau akan membuatnya berhasil ya Tuhan. Hati yang mengasihi akan Engkau ada terus dalam setiap kehidupan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota di mana kami boleh tinggal, kami boleh melayani, kami boleh ada, kota Semarang. Berkati pemerintahan yang ada di kota Semarang ini. Pemerintahan yang takut akan Engkau ada di kota kami. Kami minta keamanan Tuhan atas kota kami, kota Semarang. Kami minta ya Tuhan, damai sejahtera-Mu dicurahkan berlimpah-limpah atas kota kami, kota Semarang. Kami tolak rancangan-rancangan sejahat. Biarlah rencana Tuhan saja yang digenapi bagi kota kami, kota Semarang. Kami minta ya Tuhan kondisi yang terbaik Tuhan bagi kota kami, kota Semarang ini ya Bapak. Kami juga percaya bahwa penuaian jiwa terjadi atas kota Semarang. Dan kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Bersyukur kami boleh menjadi bagian bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakilnya, beserta jajaran pemerintahan yang ada, TNI dan Polri. Kami berdoa, biarlah Tuhan pemerintahan yang takut akan Engkau ada atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, melalui kepemimpinan yang baru ini, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju, boleh menjadi bangsa yang lebih baik lagi ya Tuhan dari waktu-waktu yang lalu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa rencana-Mu digenapi bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, penuaian jiwa-jiwa itu sedang terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kegerakan Pentakosta ketiga itu Tuhan sedang terjadi melanda bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Penuaian jiwa yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami pun percaya Tuhan bahwa hari-hari ini akan terjadi satu kebangkitan generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Engkau, hidupnya tidak kompromi terhadap dosa dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Ada atas bangsa kami, ada atas kota kami, atas gereja kami, atas keluarga kami. Kami percaya dan yakin ya Tuhan, ini sedang terjadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk kerinduan kami untuk memiliki satu tempat ibadah yang permanen. Kami percaya bukan hal yang sukar bagi-Mu ya Tuhan, bukan hal yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menyediakannya di waktu yang tepat ya Tuhan Yesus. Berikan kesatuan hati bagi umat-Mu di tempat ini, hati yang sungguh-sungguh akan Engkau, sungguh-sungguh cinta akan Engkau ada atas umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh lebih lagi ya Tuhan, sungguh-sungguh lebih lagi di dalam pengiringan kami akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu itu akan digenapi bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biar damai sejahtera Allah dicurahkan berlimpah-limpah atas Yerusalem. Dan pada kesempatan pada sore malam hari ini kami juga akan memberikan persembahan. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami berikan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Mari persiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Yesus Tuhan. Datang kepadamu, oh dari
semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Memberikan hidupku bagimu. Memberikan hidupku bagimu. Yesus, berikan kemuliaan buat Tuhan. Engkau yang mengasihi Tuhan. Haleluya. 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 Engkau yang terindah ya Tuhan. Haleluya. Kau pengharapan kami, Kau
percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, Engkau Allah yang memulihkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau memulihkan setiap kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh melihat Allah kami adalah sumber pertolongan buat setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ambil waktu sebentar untuk kita menyembah. Secara labara 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 labara. Secara labayara lamayara lamo. Haleluya. Ira lama lamo. Sana yara lamayara lamo. Haleluya. Kami percaya Tuhan, selama kami menyembah Engkau Tuhan, mujizat itu terjadi, pemulihan itu terjadi, pertolongan itu terjadi, kesembuhan itu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu melawat setiap kami. Kami membuka hati kami Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi setiap kami. Kami mau mendengar pesan firman-Mu ya Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk beri salam satu dengan yang lain. Tuhan mengasihimu. Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat? Semangat, puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah minggu terakhir di tahun ini. Tanpa terasa kita sudah mengakhiri tahun 2024. Luar biasa ya. Ada yang menghela nafas, ada yang tersenyum ya. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh mengakhiri tahun ini dengan beribadah dan datang kepada Tuhan. Amin. Sebab kita percaya bahwa setiap kita yang datang kepada Tuhan, berharap kepada kasih setianya, Tuhan akan memberkati dan memulihkan setiap kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya. Sore malam hari ini saya berterima kasih terlebih dahulu buat Bapak Gembala yang memberi kesempatan buat saya untuk sharing firman Tuhan. Dan mengakhiri tahun ini saya mendapatkan pesan firman Tuhan tentang pengharapan. Bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Sama-sama katakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Suatu kali saya pergi berdua saja dengan anak saya Thea, naik travel ke sebuah kota, tidak jauh dari kota ini, tetapi kami sampai di kota itu malam. Kebetulan di depan hotel itu ada tukang sate. Ya, dengan inisiatif saya langsung beli ya, karena nggak tahu nanti kita dapat makanan enak atau enggak ya. Hari itu sudah malam, kemudian hujan lagi. Waduh, kalau kayak sinetron bagus sekali nih ya, malam berdua perempuan ya, hujan. Kemudian kita kelaparan ya, karena sudah waktunya makan lewat. Nah, ada sate kita beli. Ya, satu porsi aja takut nanti rasanya mengecewakan karena cuman sate lewat ya. Kemudian di hotel ternyata kita masih lapar. Terus anak saya pesan lewat Grab, GoFood ya, satu mie yang terkenal di kota itu. Ya, ada yang senyum-senyum ada tahu ya. Ya. Dan kami pesan mie, dan setelah tunggu dan menanti datanglah mie yang kami harapkan, yang kita lihat enak ya, dan promonya luar biasa. Ketika kami membuka, kami terkejut. Loh, kok porsinya cuma segini? Terkejut lagi ketika kami memakannya. Oh, kok
kok rasanya nggak seperti promosinya gitu ya, kok rasanya seperti ini, dan tidak seperti harapan kami. Akhirnya kami menjadi kecewa ya, satenya juga tidak seperti harapan, mie-nya juga tidak seperti harapan, padahal malam, gerimis, hujan, lapar. Ya. Nah, kadang dalam kehidupan kita juga mengalami yang namanya tidak sesuai dengan harapan. Ya. Hari-hari yang kita jalani seringkali juga kita mengalami hal-hal yang mengecewakan. Mungkin dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, teman kerja, dimanapun kita, ya. Kadang ada hal-hal yang membuat kita tidak sesuai dengan harapan kita dan membuat kita menjadi kecewa. Saya membaca satu artikel, ya. Manusia bisa tahan tidak makan tapi minum, ya, tidak makan sama sekali tapi masih minum, itu bisa tahan hidup ya 1-2 bulan, ya, tetap minum tapi tidak makan sama sekali. Tetapi manusia tidak akan bisa tahan kalau sama sekali tidak minum selama kurang lebih 3 hari, ya, hanya hitungan hari, ya. Tetapi ketika manusia itu putus asa, putus pengharapan, hidupnya tidak akan lama lagi, ya, tidak dalam hitungan hari. Ketika manusia itu sudah putus asa, putus pengharapan, manusia itu akan cepat mati, ya. Itu artikel yang saya baca. Nah, kabar baiknya kita punya Tuhan. Dan di dalam Tuhan kita bisa menaruh seluruh pengharapan kita. Amin. Kabar baiknya kita punya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, hari-hari yang kita jalani, ada Tuhan yang senantiasa memberikan kita harapan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Mari kita melihat bersama-sama. Harapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Yang pertama, karena Allah itu sangat mengasihi setiap kita. Roma 5 ayat yang kelima, di sana dikatakan seperti ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pegang. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan karena Allah mencurahkan kasih-Nya buat setiap kita. Pegang dalam hati kita dan katakan, Allah mengasihiku apapun yang terjadi. Allah mengasihiku. Jelas dikatakan bahwa kasih Allah tercurah buat setiap kita. Yang pertama, kita boleh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Bukti kasih-Nya, next kita akan lihat Yohanes 3:16, ayat yang cukup terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya itu dibuktikan, kasih-Nya itu nyata. Kasih-Nya itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi kasih-Nya itu nyata, kita terima, yaitu ketika Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Roma 5 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati buat setiap kita, supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ya, itu bukti kasih Tuhan. Next lagi kita baca Yesaya 53 ayat 4-5, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia
kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak hanya memberikan anaknya, dia rela mati. Dan sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita tahu Allah sungguh telah menyatakan kasih-Nya buat setiap kita. Saya melihat YouTube ya, channel YouTube yang sering saya lihat sama anak-anak ya. Ada seorang artis ya, membuktikan kasih-Nya kepada anak-anaknya dengan memberikan hadiah ketika mereka ulang tahun ya. Tapi yang membuat saya wow ya, anak ini masih balita tapi kadonya mobil beneran ya, bukan mobil-mobilan. Biasanya kalau anak-anak kita balita, kita kasih kadonya ya sesuai dengan umurnya ya, mobil-mobilan ya. Tapi ini yang membuat saya wow ya, itu mobil beneran ya, padahal anaknya belum bisa nyetir ya, masih balita ya. Terus ada lagi seorang artis juga memberikan anaknya kado waktu ulang tahun sebuah rumah di Bali ya. Padahal anaknya masih SD. Ya. Itu membuat saya wow ya, itu seorang ayah, itu seorang bapak di dunia. Ketika mengasihi anaknya, dia mampu memberikan segala sesuatu buat anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Ya. Bapa kita yang di surga, Allah kita telah membuktikan kasih-Nya. Kalau Bapa yang di dunia saja dapat memberikan yang menurut ukuran mereka itu yang terbaik, percayalah, Bapa kita yang di surga tahu yang terbaik buat setiap kita. Amin. Kita mau lihat ya, Tuhan itu senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Nah, tulisannya kecil ya. Oke. Besar ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Ya. Ini bukti bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ini bukti bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik ya. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, dan segala sesuatu yang kita perlukan pasti Tuhan sediakan. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sungguh terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada bukti lagi bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan yang terbaik. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Karena begitu besar kasih-Nya Tuhan bagi kita, sebab itu rancangannya juga adalah rancangan yang terbaik. Roma pasal yang 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini bukti bahwa Tuhan benar-benar memberikan yang terbaik buat setiap kita, karena Tuhan kasih-Nya besar atas setiap kita. Mungkin kita tidak mengerti hari-hari yang kita lalui ya, dan kita mungkin tidak tahu hari-hari depan yang akan kita lalui, tapi percayalah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Saya lanjutkan cerita nasi goreng tadi ya, mie goreng tadi ya. Ya.
kedua kalinya saya ke kota itu lagi, saking penasarannya ya. Yuk kita makan di sana, siapa tahu kalau makan di sana enak dan porsinya lebih banyak ya. Karena penasaran ya. Nah, tapi karena malam itu kota itu memang kota dingin dan malam itu hujan ya, kita juga sudah lelah karena hari itu kami bawa mobil sendiri ya. Jadi akhirnya kita pesan lewat by phone lagi ya. Lewat by phone, kok sudah ketawa ya. Lewat by phone lagi. Nah, setelah itu karena tempat yang kita tuju itu dekat dengan tempat kami menginap, kita berinisiatif kita jalan kaki aja karena hujan ya. Mobil parkir aja di tempat penginapan, kita jalan kaki. Jalan kakilah kita ke tempat makan di mana kita sudah pesan. Sampai di sana sudah hujan-hujan, kita bawa payung sampai di sana tidak ada pesanan, Bu, atas nama Bu Ririn. Hah? Terus kita pesan di mana ya? Terus oh mungkin yang di cabang. Oh gitu ya, punya cabang ya. Iya. Saya teleponkan dulu. Ditelepon ternyata benar. Kita ternyata di tempat cabangnya dan tempat cabang itu jauh dan kita harus ambil mobil dan kita harus menuju ke sana ya lumayan lah 10 menitan ya. Akhirnya kita kembali dengan kecewa, jalan kaki lagi ke penginapan, mengeluarkan mobil lagi, kemudian ke tempat cabang yang dituju. Nah, ketika sampai tempat cabang yang dituju, ternyata tempat cabang itu lebih ke arah keluar kota lagi ya. Kami waktu itu ke sana dan kami terima dan kami bawa pulang, kemudian kami makan, kok rasanya beda ya, kok rasanya enak ya, porsinya juga lebih banyak. Wah, kali ini tidak mengecewakan. Nah, kemarin waktu kami ketemu dengan teman yang asli kota itu, dia bercerita, sekarang memang enak yang di cabang itu, Bu, bukan yang di tempat biasa Ibu beli. Oh gitu ya. Ternyata ketika kami salah pesan, Tuhan maksudnya memberikan yang terbaik supaya kami tidak menjadi kecewa lagi. Ya, ini salah satu contoh. Ini contoh kecil aja. Ini contoh kecil aja. Kadang kita itu enggak ngerti kok Tuhan tidak seperti yang kami harapkan. Jawabannya kok tidak seperti yang kami doakan. Tapi percayalah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kalau kami tidak salah cabang, ya mungkin kami mendapatkan mie yang sama, ya. Tapi karena Tuhan izinkan kami salah, ya, dan kami mendapatkan mie yang enak. Ya, terkadang Tuhan izinkan sesuatu masalah atau sebuah penundaan, ya, kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak kita dapatkan kemarin, ya. Tuhan izinkan semuanya itu untuk memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Ada sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Dan kabar baiknya lagi bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Kita lihat Roma 8 ayat 38 sampai 39, di sana dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tidak hanya tahu bahwa Allah mengasihi kita, tapi malam hari ini kita juga mendengar bukti daripada kasih Allah yang memberikan rencana yang terbaik buat setiap kita, yang memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Bahkan kasih-Nya itu ada senantiasa buat kita dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebab itu ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, ya, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan itu besar kasih-Nya atas setiap kita dan Dia memberikan yang terbaik. Amin. Yang kedua, ya. Yang
Yang kedua yaitu pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan karena ada Allah itu sendiri sumber pengharapan. Roma pasal 15 ayat 13 di sana dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Next, ada satu kisah dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 ya. Satu kisah yang cukup terkenal tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan dan dia sudah sakit 12 tahun. Dikatakan bahwa dalam cerita itu berulang-ulang sudah diobati oleh berbagai tabib dan seluruh hartanya sudah habis, kekayaannya sudah habis, tetapi keadaannya tidak semakin baik, tapi keadaannya semakin buruk. Dan perempuan itu mendengar tentang Yesus. Dan ketika perempuan itu mendengar tentang Yesus, dia mendekati Yesus, menjamah jubahnya, dan dia menjadi sembuh. Ya, kita tahu cerita ini. Kadang dalam kehidupan kita mungkin seperti perempuan ini. Ya, perempuan ini lama menderita sakit. 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Orang tua saya merawat nenek saya yang stroke tidak sampai 10 tahun. Capeknya luar biasa ya. Itu yang merawat, apalagi yang sakit lebih capek lagi ya karena hanya berbaring ya. Nah, wanita ini boleh saya katakan bisa saja dia putus asa. Karena segala usaha sudah dilakukan dan waktunya tidak sedikit, 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Bahkan ketika dia berobat mungkin ke dokter A, dia berharap dia sembuh. Ke dokter B, dia berharap dia sembuh. Ke tabib A, ke tabib B, ke berbagai tabib di sini dikatakan dia menaruh pengharapan bisa sembuh, tetapi tidak sembuh. Bisa kita bayangkan seseorang yang berharap ke dokter ini sembuh, tidak sembuh. Berharap lagi ke dokter yang lain, ternyata tidak sembuh. Ya, bisa kita bayangkan ada kemungkinan perempuan ini sudah putus asa. Apalagi di sana dikatakan bahwa hartanya juga habis untuk berobat. Tetapi keadaannya bukan semakin baik, tapi keadaannya semakin buruk. Ada kalanya keadaan kita tidak semakin baik. Mungkin yang kita alami hampir-hampir sama dengan perempuan ini. Kita sudah menanti-nantikan pertolongan Tuhan dari tahun yang pertama, kedua, ketiga. Saya tidak tahu ini tahun keberapa kita menanti-nantikan Tuhan untuk memulihkan keadaan. Saya tidak tahu apa usaha yang sudah Bapak dan Ibu usahakan supaya keadaan pulih, hubungan-hubungan pulih, keluarga pulih, pekerjaan pulih. Mungkin sudah melakukan banyak sekali usaha, ya, tetapi keadaan tetap saja. Mungkin hal yang sama kita alami hari-hari ini. Tidak ada perubahan, belum ada perubahan dalam keluarga kita, dalam hubungan kita, dalam pekerjaan kita. Hampir-hampir mungkin kita putus asa. Hampir-hampir kita tidak lagi memiliki pengharapan. Ada kalanya hal-hal itu diizinkan Tuhan. Kita lihat seorang yang sakit pendarahan ini, dengan keadaannya itu dia mendekati Yesus. Mungkin dengan keadaan kita yang belum ada perubahan, bahkan kita sudah mungkin putus asa, putus pengharapan, belum dipulihkan, belum sembuh juga, belum ada perubahan juga. Mari kita datang mendekat kepada Yesus. Miliki pengharapan seperti perempuan ini. Next, kita lihat kunci dari kemenangan dari perempuan ini ketika dia datang kepada Tuhan. Markus pasal 5 ayat 28 dikatakan, sebab
katanya, ini kata perempuan itu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Miliki pengharapan, datang kepada Tuhan dengan iman, seperti perempuan ini. Sekalipun keadaan saat ini di depan mata kita kenyataannya belum ada perubahan, tapi percayalah, Allah kita Allah yang sanggup untuk memulihkan buat setiap kita. Perempuan ini mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia datang dengan pengharapan bahwa dia akan sembuh, tapi dia datang juga dengan iman. Markus pasal 5 ayat 34, Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Iman perempuan inilah yang membawa pengharapan itu menjadi kenyataan. Iman perempuan inilah yang membawa perempuan ini disembuhkan. Mungkin hari-hari ini kita juga memiliki pengharapan kepada Tuhan. Apa yang perlu disembuhkan dalam hidup kita? Pekerjaankah? Keluargakah? Hubungan-hubungankah? Mari mendekat kepada Tuhan. Miliki pengharapan kepada Tuhan dengan iman. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama, kita tahu di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu penting. Ya. Karena imanlah perempuan ini disembuhkan. Mari datang mendekat kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita sanggup. Apa yang menjadi pengharapan kita menjadi satu kenyataan. Apa yang kita rindukan, doa-doa yang kita naikkan, kita terima jawabannya. Amin. Datang mendekat kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan. Kisah yang kedua, ini masih Desember ya. Saya ambil dari kisah Natal ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 35. Di sana diceritakan malaikat Tuhan menjumpai Maria dan malaikat itu berkata kepada Maria, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, saya membayangkan ya, kalau ada janji Tuhan datang ya kepada saya ya, Dirin kau akan hamil, kau akan mengandung dan kau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, saya sudah punya 2 perempuan. Saya berharap saya punya anak laki-laki. Wah, mesti seneng ya. Apalagi dikatakan anakmu laki-laki itu akan menjadi orang yang hebat, orang yang sukses ya. Seperti inilah yang janji yang diterima oleh Maria ya, bahwa dia menerima kasih karunia dan Tuhan berjanji menyertai Maria bahwa anak yang dikandungnya adalah laki-laki, dia akan menjadi raja. Wow, siapa yang tidak mau menjadi raja ya, satu jabatan yang tertinggi dalam satu bangsa ya. Bahkan dikatakan anakmu laki-laki itu anak Allah yang maha tinggi, akan menjadi raja dan kerajaannya tidak berkesudahan ya. Tidak hanya menjadi raja tapi kerajaannya itu selama-lamanya. Kita bayangkan Maria mungkin bingung dengan perkataan itu. Dan kita mau melihat ketika janji itu disampaikan kepada Maria, kenyataan apa yang dialami oleh Maria. Next ya. Itu waktu malaikat datang kepada Maria. Namun kenyataan yang dialami Maria itu yang membuat bingung, bagaimana aku seorang perempuan ya yang masih perawan
Aku bisa mengandung padahal aku belum bersuami, ya. Nah, dan pada saat Maria itu mengandung ada sensus dan dia harus melakukan satu perjalanan yang jauh. Ibu-ibu yang sudah pernah mengandung, bagaimana rasanya mengandung dan harus melakukan perjalanan yang jauh? Ya, saya sering ya, karena waktu saya mengandung saya ada di luar kota. Kalau berkunjung ke rumah orang tua, ya tentunya perjalanan yang harus kami lalui sangat jauh ya. Saya bisa merasakan bagaimana Maria mengandung dan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kalau saya naik mobil, tapi waktu itu ya tidak diceritakan mereka perjalanan jauh naik apa ya, jalan kaki kah atau naik keledai. Jangan keliru kedelai. Ya, naik keledai atau naik unta yang saat itu ada. Dan saya diceritai teman saya yang pernah naik unta, jangan mau naik unta karena naik unta tuh gini-gini, kayak perutnya kekoncak-koncak ya. Nah, kita bisa bayangkan seorang yang mengandung melakukan perjalanan yang jauh dan kita tidak tahu itu dalam keadaan jalan kaki atau dengan mengendarai hewan. Nah, di tengah perjalanan pun itu sudah saatnya bersalin ya. Saudara yang perempuan yang pernah mengandung, bagaimana rasanya kalau saatnya sudah bersalin? Luar biasa sakitnya ya. Saya pernah menolong seorang teman ya, pagi-pagi jam 4 pintu rumah digedor, dan memang waktu itu Pak Yahya di luar kota karena tugas di luar kota, jadi saya sendiri sama anak-anak. Pintu rumah saya digedor sama pembantu tetangga, bilang minta tolong karena ibu mau melahirkan. Kebetulan tetangga saya itu suaminya juga pas keluar kota. Nah, pembantu itu bilang, ibu sudah ini air tubannya sudah keluar, jadi ibu kalau bergerak sedikit air tubannya keluar, jalan sedikit air tubannya keluar. Ya. Kemudian saya tolong, saya keluarkan mobil, saya bawa tetangga saya ini di belakang ya, mobil bagian belakang, kemudian dengan kecepatan dengan kecepatan tertinggi saya ya, karena saya membawa orang mau melahirkan ya, sudah bisa paham ya, air tubannya sudah pecah ya, dan itu di kota kecil, kebetulan dia kliniknya juga harus di pinggir kota, jadi bukan di tengah kota, jadi perjalanan cukup lumayan jauh ya, jadi saya menggunakan kecepatan tertinggi saya untuk membawa seorang ibu yang mau melahirkan, dan saya menunggui sampai suaminya datang ya. Dan saya bisa membayangkan bagaimana Maria waktu itu ya, dalam keadaan mengandung, perjalanan jauh, kelelahan, dan waktunya sudah mau bersalin ya. Dan ketika mereka mencari tempat penginapan, kita tahu mereka tidak mendapatkan tempat penginapan, dan akhirnya Maria melahirkan anaknya dibungkus dengan lampin dan hanya dibaringkan di palungan. Kalau kita sekarang melahirkan anak-anak kita dibaringkan di tempat tidur yang enak ya, di rumah sakit yang bagus ya. Nah, tidak hanya sampai di situ yang dialami oleh Maria ketika Raja Herodes mengetahui bahwa ada seorang raja yang lahir, dia mencari Yesus dan akan dibunuh, dan membuat Yusuf sebagai kepala keluarga ya, membawa Maria menyingkir ke Mesir ya. Dan setelah Raja Herodes mati digantikan oleh anaknya, kembali lagi Yusuf mengajak Maria keluar dari Mesir, dan akhirnya mereka tinggal di Nazaret. Nah, waktu malaikat datang kepada Maria, malaikat Tuhan berkata, engkau orang yang dipenuhi dengan kasih karunia. Tapi kenyataannya persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan dihadapi oleh Maria. Tuhan berfirman, Tuhan akan menyertai. Anak yang engkau lahirkan itu raja, tapi kenyataannya lahirnya di kandang ya, tempatnya di palungan ya, bukan di tempat yang bagus. Kalau manusia diberi janji dan melihat kenyataan,
tidak seperti yang dijanjikan, tentunya mungkin ada keraguan-raguan dalam hati. Benar enggak yang dikatakan oleh Tuhan? Benar enggak janji Tuhan itu? Bahwa Tuhan menyertai aku, bahwa aku ini orang yang diberi kasih karunia. Kenyataan yang kuhadapi, masalah, kembali masalah, pergumulan kembali pergumulan, ya, tantangan kembali tantangan, ya. Tetapi apa yang membuat Maria itu kuat, ya? Kunci kemenangan Maria adalah kekuatan dari Roh Kudus. Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 35 kita mau lihat. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kunci kemenangan Maria menghadapi setiap persoalan dan tantangan dan tetap memegang janji Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan, yaitu Roh Kudus ada di dalam kehidupan Maria. Kekuatan Roh Kudus itu yang membuat Maria sanggup melewati setiap pergumulan persoalan yang dia hadapi. Roma 15 ayat 13 tadi mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan Maria tidak habis karena kenyataan yang dihadapi. Dia tidak menjadi putus asa atau putus harapan, tetapi pengharapannya semakin berlimpah-limpah karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Buat setiap kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kasih-Nya yang besar itu atas setiap kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita tetap menang dalam setiap pergumulan. Puji nama Tuhan, kita mempunyai Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Ini ayat-ayat yang terakhir Bapak Ibu. Ya, kita mau baca ayat-ayat yang terakhir ini. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh apapun. Bahkan masalah, persoalan, tekanan hidup pun tidak akan membuat kita menjadi orang-orang yang putus asa dan putus pengharapan. Karena pengharapan kita adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Seperti jangkar sebuah kapal. Ketika jangkar itu kuat, kapal itu tidak mudah dihanyutkan oleh ombak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun. Ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, Allah yang begitu besar kasih-Nya atas setiap kita, Dia sendiri adalah sumber pengharapan. Kita aman di dalam Tuhan. Amin. Ya. Ibrani 10 ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Hari-hari ini mari kita tetap berpegang teguh. Mungkin tahun 2024 ada pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapatkan. Tapi mungkin juga ada hal-hal yang belum kita peroleh. Ada pencapaian-pencapaian yang belum kita peroleh. Mari tetap berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, taruh pengharapan kita kepada Tuhan, teguh berpegang kepada setiap janji-janjinya, sebab janji Tuhan, Dia adalah Allah yang setia untuk melakukan janjinya. Amin. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi harapan Bapak Ibu di akhir tahun ini, atau harapan Bapak Ibu di tahun yang baru. Tapi
Tetapi percayalah, ketika kita menaruh seluruhnya di dalam Tuhan, Allah sumber pengharapan, kita tidak pernah dikecewakan, ya. Tetap pegang teguh pengharapan kita, karena Allah setia untuk menggenapi janjinya. Ayat yang terakhir, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membawa segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang kita tidak mengerti pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak mengetahui, tapi satu yang boleh kita yakinkan dalam diri kita, besar kasih Allah buat setiap kita. Dia sumber pengharapan. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Dia memberikan yang terbaik, indah pada waktunya. Puji nama Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan, bahwa setiap kita meyakini bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya undang para pemain musik, imam musik pujian untuk maju ke depan. Kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita akan menyembah Tuhan. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita bawa segala pergumulan kita, harapan-harapan kita di tahun yang baru kepada Tuhan. Haleluya. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Janji-Mu ya dan amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di akhir tahun ini Tuhan, kami mau menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Karena pengharapan kami di dalam Engkau adalah sauh yang kuat ya Bapa, yang aman bagi jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang besar kasih-Nya atas kami ya Tuhan. Dan Engkau senantiasa memberikan yang terbaik Tuhan buat kami Bapa. Dalam segala pergumulan demi pergumulan yang kami alami, kami percaya kekuatan Roh Kudus limpah atas kami ya Tuhan. Sehingga kami senantiasa berlimpah-limpah dalam pengharapan Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera-Mu Engkau berikan atas setiap kami Tuhan, untuk kami menjalani Tuhan kehidupan ini Bapa. Terima kasih untuk janji-janji firman-Mu Tuhan,
bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Bapa. Kami mau menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau yang menjanjikannya adalah setia dan mengenapi setiap janji-Mu atas kami ya Bapa. Indah pada waktunya ya Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa menyelami pekerjaan-Mu Tuhan dari awal sampai akhir, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami beri kesempatan pada sore hari ini masing-masing berdoa, menaruh pengharapan apapun, pergumulan apapun, doa-doa apapun, kerinduan untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk tahun yang baru. Ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk berdoa. Berserah kepada Tuhan jalan-jalannya yang terbaik buat setiap kita, rancangan-rancangannya yang terbaik buat setiap kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus melimpahkan kekuatannya malam hari ini. Sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Waktu selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya. Lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Musik dengan lembut, nyanyikan refren lagu ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita, ini adalah minggu terakhir di penghujung tahun 2024. Banyak orang berkata, aku takut menghadapi tahun yang baru. Tetapi hari ini kita mendengar firman bahwa kita memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Alkitab berkata dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudaraku, Anda kalau ingat saya pernah sampaikan hal ini, bahwa pengharapan itu adalah seperti halnya satu kabel yang menghubungkan kita dengan Tuhan, menghubungkan kita dengan Dia. Ada lagu yang berkata, ku terhubung dengan Tuhan. Dan sampai
Pengharapan kita sauh yang kuat dan aman. Saudaraku, tanggal 26 Desember yang kemarin, saya itu buka-buka YouTube dan ada banyak video yang menampilkan kilas balik tentang tsunami tahun 2006. 2006 apa 2004 ya? 2004. 4. Iya, betul. Berarti 20 tahun yang lalu. Ya. Dan ternyata kemarin saya melihat sendiri apa yang dulu saya pernah ceritakan, bahwa karena tsunami yang dahsyat itu ada kapal yang berbobot 500 ton itu sampai terseret 300 meter ke kota dan sekarang jadi monumen. Karena mereka perlu biaya yang sangat besar untuk kembalikan itu ke laut, dibiarin jadi monumen tsunami. Sampai ada kapal nelayan juga yang sampai nyangkut di atas rumah. Saya kembali diingatkan tentang cerita ini. Waktu itu saya berikan gambaran, kalau kapal buang sauh, seharusnya kapal itu tidak terbawa gelombang. Tapi dengar baik-baik, sauh kapal tidak bisa menjamin kapal itu tidak terbawa gelombang. Karena itu adalah sauh buatan manusia. Ketika tsunami datang, kapal itu terseret habis, saudara. Sama seperti yang terjadi di Palu ya, beberapa waktu yang lalu ya Pak Robi. Tapi Alkitab katakan, boleh tampilkan Kaila, Ibrani 6 ayat 19, bahwa pengharapan kita adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, kalau di perjanjian lama itu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan pengharapan saudara dan saya itu sampai ke belakang tabir, artinya melewati ruang kudus. Di sana ada tabir dan ruang maha kudus, di mana itu adalah Shekinah glory, kehadiran Tuhan. Kemuliaan Tuhan, tempat di mana ada kemuliaan Tuhan di sana. Dengar baik-baik. Sauh yang dibuang oleh kapal, tsunami datang gak bisa nahan. Tapi kalau kita punya pengharapan, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, ya, sauh kita ke atas, ke tempat ruang maha kudus, tempat di mana ada kemuliaan Tuhan. Saudara dengar, gelombang sebesar apapun, tantangan sebesar apapun yang saudara saya hadapi, tidak akan pernah bisa membuat kita tergoncang, tidak akan membuat kita terbawa arus, karena sauh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan tahun 2025 itu akan membuktikan mana orang percaya yang sungguh-sungguh punya pengharapan kepada Tuhan atau tidak. Hari ini kita mendengar firman bahwa pengharapan kepada Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Dia adalah Allah yang mengasihi kita, dan Dia adalah Allah sumber pengharapan. Saya tadi tertarik dengan cerita wanita pendarahan ketika dia menghadapi keadaannya. Apa yang dilakukan? Alkitab catat gini, perempuan itu mendengar berita-berita tentang Yesus. Lalu dia mulai datang mendekati Yesus. Ada satu tindakan loh saudara. Banyak orang dengar firman, dengar janji Tuhan, tapi gak ada action apa-apa. Dan setelah dia mendekati Yesus, dia melakukan satu tindakan iman, menjamah jubahnya dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Lalu dia jadi sembuh. Saya mau tanya kepada saudara, apakah engkau memiliki pengharapan kepada Tuhan? Apakah saudara punya pengharapan kepada Tuhan? Yang punya pengharapan lambaikan tangan. Amin saudaraku. Percaya enggak janji Tuhan? Percaya janji Tuhan? 2 hari yang lalu tiba-tiba malam ada yang telepon saya. Dia sakit dan minta didoakan. Singkat cerita saya doakan, dan memang dia seorang anak Tuhan yang memang rindu untuk jadi berkat. Dia diberkati
Dia orang yang sangat kaya, saudara. Ya, dia sudah pernah memberkati HOG ya di Wonosobo. Dan kemarin ketika saya doakan, lalu ngobrol-ngobrol dan dia nanya, Pak, sekarang apa yang menjadi kebutuhan gereja? Tanya tentang videotron dan sebagainya. Tapi saya bilang, kalau mau jangan semua ya. Saya mau jemaat tetap menabur. Sampai akhirnya saya cerita dan oke, Pak, karena itu saya tabur ya. Dia naburnya enggak kecil. Dia naburnya jumlahnya besar. Fantastis, saudaraku. Yang saya mau cerita bukan itunya. Ya, kadang itu kan kalau kita ditanya percaya sama Tuhan enggak? Percaya, tapi buktinya enggak. Harus dikasih ilustrasi, harus dikasih gambaran. Begitu selesai telepon ditutup dan enggak lama dia kirim bukti transfer. Jebret, bukan jebret. Glodak, bukan glodak. Buak. Langsung sejumlah uang ditransfer. Detik itu juga. Dan dia minta ke saya, Pak, kalau boleh Pak, saya minta nomor rekening Pak Andi dong. Saya tahu Pak Andi itu hamba Tuhan, banyak pengeluaran, harus nopang pekerjaan Tuhan. Saya tadinya gak mau kasih, dia maksa. Apa yang saudara lakukan kalau ada orang maksa minta nomor rekening saudara? Saya mau tanyanya sederhana gini. Kira-kira kalau Anda jadi saya, setelah saya ngasih nomor rekening, Anda percaya enggak kalau dia itu bisa kasih berkat buat saya? Percaya enggak? Halo? Percaya enggak? Apa buktinya? Lawang bar tutup telepon aja langsung transfer. Ngerti maksud saya, saudaraku? Bukankah dalam hidup kita pun kita juga sudah punya pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan? Tuhan sudah lakukan mujizat ini, Tuhan pernah tolong ini, Tuhan buka jalan itu dan sebagainya. Jangan lupa, ingat itu baik-baik. Jadikan itu menjadi nutrisi bagi iman kita. Sehingga di waktu yang akan datang 2025 pun Tuhan akan memelihara saudara dan saya, melakukan mujizatnya bagi kita, membuka pintu bagi kita, menunjukkan jalan bagi kita yang tidak mungkin dibuatnya menjadi mungkin, dan sudah diberikan kekuatan, bahkan kemenangan demi kemenangan seperti yang Dia pernah lakukan di waktu-waktu yang lalu. Saudara percaya, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, kami diajar tentang pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang hadir. Mereka membuka hati dan mengangkat tangan di hadapan-Mu. Teguhkan dan kuatkan hati mereka, Tuhan. Mari saudara, dalam beberapa menit ini saya berikan kesempatan Anda berperkara secara pribadi dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya. Kalau selama ini engkau mulai ragu-ragu, katakan, ampuni aku Tuhan. Kalau selama ini aku sempat ragu, tapi malam ini aku kembali meneguhkan imanku bahwa aku punya pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Karena pengharapan itu bukan seperti sauh kapal yang ke bawah buatan manusia yang akan tergoncang kalau ada tsunami. Tapi pengharapan kami sampai kepada tempat di mana kemuliaan Allah ada dan tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun. Janji sama Tuhan malam ini, katakan, aku tidak takut. Katakan dengan imanmu dalam hatimu, aku tidak takut memasuki tahun 2025, karena aku tahu aku tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin dalam kehidupanku untuk melangkah dalam iman. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Hidup kami di tahun yang baru tidak pernah menjadi sama lagi, tapi kami memiliki level iman yang semakin naik, semakin kuat dan percaya kepada Tuhan. Berkati Tuhan. Saat ini curahkan pengurapan-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Curahkan pengurapan-Mu Tuhan. Curahkan pengurapan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Urapan Roh Kudus menghancurkan segala kuk dan belenggu di dalam nama Yesus. Dan mata kami terbuka untuk melihat kepada janji Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak takut. Kami percaya
Kami punya pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang percaya berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Katakan dengan iman, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari dengan mengangkat tangan kita. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadi. Mari Anda sendiri katakan dengan imanmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan. Yang percaya sekali lagi katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan pujian yang percaya, haleluya. Haleluya. Lebih lagi berikan pujian, sorakan haleluya. Haleluya. Kami tidak takut menghadapi tahun yang baru Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang pasti menolong kami. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Dan kami punya pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Kami pulang berbeda dengan ketika kami datang ke tempat ini. Berapapun kami yang hadir di tempat ini, kami pulang membawa berkat yang besar dari Tuhan. Mari buka hati dan angkat kedua tangan saudara. Engkau yang hadir setia beribadah mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.